Pagi anak-anak. Pagi wow. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran Pak Guru mulai, Pak Guru absen dulu ya. Ini kelihatannya untuk hari ini masuk semua ya anak-anak. Ya Pak, berangkat semua. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan untuk kedepannya akan selalu seperti ini, nihil, tidak ada yang tidak masuk, baik itu sakit, izin ataupun apa. Yang selanjutnya nanti kita dalam pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini adalah bab kedua di semester 2 setelah kemarin di bab pertama kita membahas tentang bertanggung jawab terhadap keluarga. Pada bab 1 kemarin kita membahas bahwa kita harus memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, menjaga keluarga dan diri kita sendiri dari api neraka. Dan nanti untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini akan berjalan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sebelum kita masuk ke bab yang kedua ini, kalian semua dalam keadaan sehat anak-anak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oh iya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bab yang kedua ini nanti kita tujuannya adalah kita memahami apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan nanti yang akan kita bahas pada hari ini adalah Quran surat Fatir ayat 32 dan hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi nanti diharapkan setelah kita membahas bab ini, anak-anak semua akan memahami tentang apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan menurut Quran surat Fatir 32 dan hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, kita langsung masuk saja ke materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hal ini kita akan membahas Quran surat Fatir ayat 32 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina nastafaina min ibadi wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muhtasib wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi menurut Quran surat Al-Fatir, Quran surat Fatir 32, bahwasanya manusia itu digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu dolimun li nafsi. Yang pertama itu dolimun li nafsi atau kelompok terendah. Apa itu dolimun li nafsi? Yaitu orang-orang yang suka mendolimi dirinya sendiri, atau kelompok terendah dari pewaris Al-Quran. Orang yang suka mendolimi dirinya sendiri, atau orang yang melakukan dosa dari kalangan orang muslim sehingga tidak secara otomatis terjerumus ke dalam neraka. Intinya orang yang dzalimun nafsi itu orang yang suka mendolimi sendiri. Contohnya, sudah tahu mencuri itu haram tapi tetap melakukan pencurian, berarti dzalimun nafsi. Contoh lagi, sudah tahu berpacaran itu haram tapi tetap berpacaran, berarti termasuk dalam dzalimun nafsi. Itu yang pertama, golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu kelompok pertengahan atau mutasi. Kelompok pertengahan atau mutasi itu adalah orang yang istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi orang yang ibadahnya yang melakukan ibadah, maksiat yang melakukan maksiat. Contoh, waktunya sholat ya sholat, waktunya mabok ya mabok, waktunya sholat ya sholat, waktunya pacaran
pacaran, berarti itu adalah termasuk di dalam golongan muktasid atau golongan pertengahan. Yang selanjutnya, yang kelompok yang ketiga itu adalah sabiqul bil khairat, yaitu orang-orang yang bergegas melakukan kebaikan. Jadi tanpa disuruh bergegas melakukan kebaikan. Jadi ketika ada adzan, contohnya berarti ketika ada adzan, mendengar adzan berarti langsung melaksanakan sholat. Ketika ada orang kesusahan langsung dibantu, itu berarti termasuk golongan sabiqul bil khairat. Berarti menurut Quran surat Fatir ada 3 golongan kelompok manusia. Yang pertama yaitu dzalimun nafsi, orang yang suka menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu kelompok pertengahan atau muktasid, sholat ya waktunya sholat, waktunya maksiat ya maksiat. Yang ketiga kelompok sabiqul bil khairat, orang yang bergegas melaksanakan kebaikan. Ini menurut Quran surat Fatir 32. Yang selanjutnya hadis tentang berlomba-lomba kebaikan dari hadis riwayat Ahmad. Di sini yang bunyinya an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala badiru fitana kakito ilaili lil mudlimi yukhur julu mu'mina wa yumshi kafiron wa yumsi mu'minan wa yubihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradin min dunya. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bersegeralah beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, seorang laki-laki di pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir, dan di sore hari dalam keadaan beriman namun keesokan paginya menjadi orang kafir. Ia menjual agama dengan suatu bagian dari dunia. Yang dimaksud dari sini adalah setiap orang atau setiap manusia itu belum tentu ketika di pagi hari dia beriman, sore harinya beriman, belum tentu. Bisa jadi di pagi hari beriman, di sore harinya jadi orang kafir. Bisa jadi juga di sore hari beriman, masih beriman, di pagi harinya jadi orang kafir karena menjual agamanya dengan suatu bagian dari dunia atau kesenangan dunia. Contoh, pagi hari masih beriman, sholat dan lain sebagainya, ternyata malam-malam dijak judi oleh temannya atau judi, berarti dia tidak beriman, menjadi orang yang beriman. Jadi setiap manusia belum tentu pagi beriman, siang beriman, belum tentu siangnya beriman, sorenya beriman, dan belum tentu juga sorenya beriman, paginya beriman. Makanya kita harus bisa berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Itu sebagai pengantar, terima kasih. Untuk selanjutnya kita lakukan diskusi. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Jadi karena ini ada 20 anak, dibagi 4 kelompok. Kelompok pertama nanti membahas tentang dzalimun nafsi, yang kedua membahas tentang muktasid atau kaum pertanahan, yang ketiga membahas tentang sabiqul bil khairat, dan yang keempat nanti membahas tentang hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Nanti setelah itu dipresentasi. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah tadi diskusi dan tadi sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, apa itu tadi dzalimun nafsi, apa itu tadi mutasid, apa itu tadi sabiqul bil khairat, dan hadis tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tadi tiap-tiap kelompok dari kelompok masing-masing sudah mempresentasikan, dan alhamdulillah hasil presentasinya sangat memuaskan hari ini. Kalian semua bisa memahami materinya dengan baik, sudah mengetahui apa itu dzalimun nafsi,
atau orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri sudah memahami apa itu mutasid, golongan pertengahan, yaitu orang-orang yang saatnya ibadah, saatnya maksiat. Terus yang ketiga sabibul berat atau orang yang bergegas dalam melakukan kebaikan. Itu pun sudah dapat kalian pahami. Saya ulas sekali lagi bahwasanya menurut Quran surat Fatir 32, manusia itu digolongkan menjadi tiga. Yang pertama dzalimun nafsi, yaitu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua ada mutasid, orang yang golongan pertengahan, ibadah yang ibadah, maksiat yang maksiat. Yang ketiga ada sabibul berat, yaitu orang yang bergegas melakukan kebaikan. Dan tadi menurut hadis tentang berbagai kebaikan, bahwasanya setiap manusia itu belum tentu beriman. Setiap manusia, setiap hamba itu terjaga pada tiap waktunya. Jadi ada orang yang paginya beriman, sorenya sudah tidak beriman. Sorenya masih beriman, paginya sudah tidak beriman. Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini, bab 2 di semester 2. Nanti saya kasih tugas untuk membuat PPT tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan nanti PPT itu adalah sebagai tugas atau ulangan harian pada bab berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Terima kasih sekali lagi kepada anak-anak semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Monggo untuk dipelajari di rumah. Jadi ketika besok Pak Guru masuk ke ruang kelas, panjenengan semua sudah sedikit banyaknya sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan makanan yang halal dan baik. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup kegiatan di pagi hari ini dengan bacaan ulumul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.